Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ergonomika. Kali ini kita akan membahas anatomi interaksi manusia dan mesin. Kita masuk overview. Jadi dahulu kelelahan fisik ekstrim menjadi masalah utama. Namun sekarang, masa kini, mekanisasi berhasil membebaskan petani dari pekerjaan manual yang berat. Tapi tantangan ergonomika tidak berhenti di situ. Di masa kini, beban kognitif tinggi, harus paham semua fasilitas-fasilitas dalam Alsintan, getaran seluruh tubuh jadi Alsintan, bergetar jadi bisa membuat tidak nyaman, produktivitas lahan juga meningkat sebagai kompensasinya, tapi juga ada stres akustik atau biasanya kebisingan, kencang banget suaranya. Tingkat kecelakaan dan cedera kerja di sektor pertanian modern masih lebih tinggi dibandingkan sektor industri konvensional. Jadi ini menjadi tantangan utama di ergonomika di alat mesin pertanian sekarang. Kemudian kalau kita telah banyak riset ergonomika, pertanian global masih didominasi pendekatan evaluatif reaktif, bukan pemahaman fundamental terhadap interaksi manusia dan mesin. Dominasi studi evaluasi pasca desain menandakan bahwa ergonomi pertanian modern berkembang sebagai respons terhadap kegagalan sistem, bukan sebagai prinsip desain awal. Nah, ini sebenarnya yang keterbalikan. Jadi banyak riset-riset sekarang itu malah mengevaluasi ergonomikanya, bukan ergonomika digunakan sebagai bahan dalam mendesain. Jadi ada riset dalam 40 tahun ke belakang, ada 1956 artikel di mana sampai digunakan di 123 studi awal, studi utama pada tahun 1980 sampai 2021 ini, di mana lonjakan publikasi terjadi anomali peningkatan signifikan pada 2018 hingga 2019 akibat kesadaran global akan desain berpusat pada manusia. Nah, sekarang mulai banyak yang melakukan riset ergonomi terkait dengan interaksi manusia dan mesin, khususnya di pertanian secara global ini. Mayoritas riset hingga 76,4% berfokus pada evaluasi alat berat yang sudah diproduksi, bukan pada pemahaman dasar manusia penggunanya. Nah, ini yang masih perlu ditelaah lebih lanjut, bagaimana pemahaman manusia, kognitif manusia dalam memahami mesin ini dalam melakukan kinerja atau aktivitas di bidang pertanian khususnya. Nah, ini fondasi sistem karakteristik fisik operator ini menjadi hal penting, di mana ada antropometri. 18 studi mengenai antropometri ini, pengukuran dimensi tubuh untuk desain ruang kabin dan jangkauan tuas ini sangat penting. Jadi banyak yang membahas tentang ini. Kekuatan otot isometrik, ada 9 studi mengukur kekuatan tangan, kaki dan telapak kaki dalam posisi duduk atau berdiri untuk batas gaya aktuasi pedal ataupun kemudi yang akan digunakan di alat mesin pertanian kita. Kemudian seperti yang kita ketahui, bias demografi riset, data sangat bervariasi berdasarkan usia dan etnis. Dari 29 studi dasar, hanya 10 studi yang melibatkan operator wanita. Jadi kebanyakan operator yang dilakukan risetnya ini masih bergantung ke operator pria. Nah, masih jarang yang menggunakan studi-studi mengenai operator wanita. Jadi kita perlu adanya pemahaman-pemahaman lain terkait dengan studi ergonomika ini. Hanya 2 secara eksklusif mempelajari kelompok wanita. Nah, ini yang menjadi titik pentingnya juga. Jadi kita nggak hanya mempelajari human mesin terhadap operator pria, tapi juga kita coba di kelompok wanita. Kemudian ketimpangan kritis fisik dan kognitif. Jadi dari 29 studi tadi banyak membahas mengenai ergonomi fisiknya, hingga 28 studi. Riset dominan pada pengukuran tubuh, postur, dan toleransi gaya fisik atau biomekanika dan fisiologi. Tapi hanya satu yang membahas mengenai kognitif, hanya satu studi bahas ergonomi kognitif. Hanya satu studi milik Ovas Kainen dan Maria 2007, tahun 2007, udah lama sekali, yang mengeksplorasi kemampuan kognitif spasial visual operator. Jadi dalam memahami sebuah ergonomika, khususnya di human and machine interaction, kita juga perlu adanya
evaluasi kognitif ini. Mesin modern padahal di sisi lain ini mesin modern menuntut beban kognitif tinggi. Jadi banyak sekali layar navigasi, GPS, pengambilan keputusan instan. Namun sains masih memperlakukan operator semata-mata sebagai penggerak mekanisnya, bukan yang uh, ke arah kognitif, implementasi kognitifnya. Itu yang penting untuk dipelajari. Kenapa kok jarang masih yang membahas mengenai ergonomi kognitif ini. Oke, kita masuk di vektor tekanan. Jadi dalam sebuah pressure di dalam mesin, contohnya di traktor ini, getaran dan kebisingan menjadi salah satu faktor yang paling diperhatikan ya. Jadi ada 29 studi mengenai getaran, paparan jangka panjang memicu gangguan tulang belakang. Jadi duduk operator itu akan memicu gangguan tulang belakang, masalah lambung, dan mempercepat kelelahan. Jadi getaran sangat berpengaruh ke situ. Transmisi bergantung pada suspensi kursi, ban, dan kecepatan mesin, itu akan berpengaruh ke getaran ini tadi. Kemudian kebisingan, ada 9 studi membahas mengenai kebisingan, mengganggu komunikasi, menurunkan tingkat kewaspadaan atau reaksi, dan memicu kehilangan pendengaran permanen. Ini sangat penting untuk dipahami di bidang ergonomika, khususnya ketika kita bahas traktor misal di roda 2 atau traktor roda 4 seperti pada contoh gambar ini. Catatan kritisnya, kedua faktor ini sering dievaluasi secara terpisah, mengabaikan efek kehancuran ganda jika terjadi bersamaan. Nah, ketika kita membahas pengujian traktor, entah traktor roda 2 atau traktor roda 4, itu biasanya ada studi mengenai getaran dan kebisingannya. Nah, atau dicatat SNI-nya apakah masuk atau tidak. Nah, bisa sampai ke sini soalnya, bisa mengganggu ke misal getaran, bisa mengganggu ke tulang belakang, masalah lambung, mempercepat kelelahan. Kemudian kebisingan bisa mengganggu komunikasi, menurunkan tingkat kewaspadaan atau malah kurang reaktif dan memicu kehilangan pendengaran permanen. Ini banyak terjadi juga. Jadi banyak yang misal traktornya sudah jebol knalpotnya, itu juga bisa mengganggu kebisingan, bahkan operatornya juga bisa memicu kehilangan pendengaran permanen. Itu penting untuk diperhatikan, khususnya di bidang ergonomika ini. Kemudian beban kerja dan risiko postur janggal. Operator tidak beroperasi dalam posisi statis yang ideal. Mereka harus melakukan gerakan memutar badan, membungkuk, dan tugas berulang dalam durasi panjang. Seperti yang kita ketahui, jika dia terlalu banyak membungkuk atau tugas berulang dalam durasi panjang, dia pasti akan kena muskuloskeletal disorder ini atau beban biomekanis juga. Kemudian ini matriks ya, diagnosis sistem HME, Human Machine Environment-nya juga. Ketika manusia memiliki fokus tinggi, misal ada getaran, kenyamanan, dan risiko untuk keselamatan, mesin punya fokus moderat tentang tata letak kontrol, desain kursinya itu jangan diperhatikan agar nyaman. Kemudian visibilitas dari operator. Kemudian lingkungan juga pengaruh ke iklim mikro atau debu akan berpengaruh ke operator dalam mengendarai traktornya. Evaluasi ergonomi saat ini sangat terfragmentasi. Peneliti menguji kursi, menguji tuas, dan menguji kebisingan secara terpisah. Kehilangan gambaran utuh dari interaksi sistem. Jadi kita harusnya bisa melengkapi ketiganya ini, human, mesin, sama environment. Tapi kebanyakan yang diukur baru terpisah. Ya, menguji kursi sendiri, menguji tuas sendiri, menguji kebisingan sendiri, padahal itu satu kesatuan yang utuh yang perlu dipahami secara holistik. Kemudian titik buta riset mengabaikan efek sinergis, di mana kenyataan lapangan tidak terjadi dalam isolasi. Seorang operator menerima getaran kursi, kebisingan mesin, panas matahari, dan beban kognitif layar GPS secara bersamaan. Nah, ini yang tantangan sekarang. Kalau dulu capeknya atau beban ergonomikanya di mencangkul yang lama, ya cepat kelelahan. Tapi sekarang banyak sekali getaran kursi, kebisingan mesin, panas matahari,
hingga beban kognitif harus paham mengenai layar-layar yang ada di traktor sekarang. Kemudian ini kurva intervensi, terlambat melakukan evaluasi, jadi paradigma ideal harusnya kebutuhan pengguna, konsep desain. Nah, itu mengintegrasikan ergonomi sebelum besi pertama ditempa atau sebelum membuat mesin, ya harusnya konsep desain harus fix, harus jelas, hingga ke ergonomikanya gimana. Namun sekarang sampai ke prototipe penggunaan akhir, paradigma saat ini reaktif, menemukan cacat setelah mesin diproduksi. Nah, baru diamatin, oh ternyata nggak nyaman, oh ternyata ergonomikanya tidak dievaluasi. Nah, itu yang sebenarnya salah, yang harusnya sebelum membuat mesin harus dievaluasi terlebih dahulu atau disimulasikan terlebih dahulu. Mengubah desain pada tahap prototipe menguras biaya dan waktu. Sangat sedikit studi yang menawarkan metodologi operasional yang sistematis untuk memasukkan parameter ergonomi di tahap awal desain. Nah, padahal ergonomi itu penting, parameter penting di tahap awal desain. Oke, kita masuk ke paradigma yang sebenarnya gimana. Menuju paradigma desain berpusat pada manusia, di mana realitas data 40 tahun riset membuktikan bahwa penambahan teknologi mesin tanpa pertimbangan ergonomi yang matang justru meningkatkan beban kerja operator. Ya lama-kelamaan yang dulu ya bebannya hanya mencangkul dan kelelahan, sekarang bebannya sampai ke beban kognitif, harus pengetahuan si operator dalam memahami mesinnya. Celah terbesar sektor ini lumpuh oleh analisis komponen yang terisolasi dan mengabaikan total terhadap beban kognitif serta demografi operator yang beragam, termasuk wanita. Dan imperatif industri, keamanan dan efisiensi sejati tidak lahir dari evaluasi mesin yang sudah jadi, melainkan dari integrasi arsitektur di tahap awal desain. Nah, harapannya riset lagi ke depannya terkait dengan alat mesin pertanian juga masuk, ergonomika ini masuk di parameter awal, parameter tahap desain. Jadi penting untuk diperhatikan terkait dengan ergonomika mesin yang akan kita buat. Arah masa depan ergonomi pertanian di mana riset sinergi human, mesin, dan environment ini penting, mengembangkan model sintetis yang mengukur efek gabungan getaran, kebisingan, iklim, kognitif pada sistem secara keseluruhan. Makanya ketika teman-teman nanti melakukan riset terkait dengan mesin pertanian, melakukan riset melakukan rekayasa mesin pertanian, desain mesin pertanian, harus ada sinergi HME ini. Ergonomi juga masuk di tahap desain. Kemudian kedua, metodologi desain proaktif, mengintegrasi alat evaluasi ergonomi virtual seperti pemodelan digital human, virtual reality, langsung ke tahap konsepsi mesin. Jadi di awal ya harus ada simulasinya. Ketiga, resolusi kognitif, memperluas riset pada beban mental, situasi, awareness, dan kelelahan informasi akibat adopsi teknologi presisi. Itu yang harus ada resolusi kognitifnya, bagaimana mempelajari operator, tutorial operator, agar operator lebih cepat paham dan bisa memanfaatkan tools mesin yang ada sekarang. Dan adaptasi otomatisasi, merancang interaksi ergonomis untuk masa depan di mana traktor semi otonom dan robotika menjadi standar pertanian. Jadi kita bisa lebih mudah dan mengikuti perkembangan zamannya. Begitu teman-teman untuk perkuliahan ergonomika pada pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya.